Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan video mengenai resep membuat nastar yang pastinya rasanya begitu maknyus sesuai dengan namanya nastar maknyus. Pastinya nastar ini mempunyai rasa yang khas, yaitu dengan isian selai nanas, dan tekstur kue nastar ini pastinya lembut dan sangat pas sekali untuk dinikmati sebagai camilan loh. Selain itu, nastar juga menjadi incaran saat memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan dari video ini, saya juga memberikan langkah-langkah bagaimana membuat nastar. Bagaimana cara membuat nastar lembut ini? Bahan-bahan untuk membuat nastar sangat mudah dicari. Selain itu, cara membuatnya pun tidak menguras banyak tenaga loh. Yuk kepoin videonya. Mulai dari saya membeli bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Hai. Di sini saya menggunakan bahan-bahan untuk membuat kue nastar, yaitu 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 150 gram gula halus, 200 gram margarin, 165 gram room butter, 2 butir kuning telur, setengah sendok teh vanili, seperempat sendok teh garam, selai nanas, dan parutan keju secukupnya. Kemudian untuk bahan olesan kue nastar, di sini saya membutuhkan 3 bahan. Yang pertama 2 butir kuning telur, 1 sendok makan susu kental manis, dan 2 sendok makan minyak sayur. Untuk tahap yang pertama, di sini saya memarut nanas. Nanas ini berguna untuk membuat selai. Jadi untuk lebih menghemat pengeluaran, saya lebih memilih untuk membuat selai nanas dengan sendiri. Karena selain menghemat, selai yang dihasilkan pun cukup melimpah. Nah, untuk pembuatan selai nanas ini, banyaknya nanas disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini saya hanya membutuhkan 1 buah nanas madu saja. Selanjutnya, setelah selesai memarut nanas hingga halus, kemudian nanas disangrai hingga kental sampai tidak menyisakan kapasitas air nanas yang banyak. Atau dalam kata lain, nanas disangrai hingga berwarna emas kecoklatan. Api yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Tidak lupa juga untuk menambahkan gula pasir saat mensangrai nanas. Banyaknya gula pasir yang dibutuhkan tergantung banyaknya nanas saat diparut sebelumnya. Jadi, jika nanas yang dibutuhkan hanya 1 buah, gula pasir yang dibutuhkan juga hanya 1 sendok makan saja. Hal ini dilakukan agar manisnya selai tetap memiliki ciri khas manis yang tetap terjaga. Ini merupakan selai nanas yang sudah jadi setelah melewati beberapa proses tahapan. Warnanya coklat keemasan, bukan? Hal yang selanjutnya dilakukan adalah membagi selai nanas menjadi beberapa bagian. Pembagian selai nanas ini dapat disesuaikan dengan selera masing-masing ya, untuk mengisi bagian dalam kue nastar. Dan ini merupakan selai nanas yang sudah selesai dibagi sama rata. Tahap selanjutnya yaitu mengayak tepung terigu. Tepung terigu ini sudah saya campur dengan tepung maizena ya. Mengayak sangat penting dilakukan dalam pembuatan kue nastar, karena agar tepung terigu dan tepung maizena benar-benar halus dan tidak ada permukaan yang mengganjal. Tahap selanjutnya yaitu masukkan 200 gram margarin di wadah lain. Selanjutnya, masukkan 165 gram rum butter. Tahap selanjutnya yaitu tambahkan 150 gram gula halus. Kemudian tambahkan 1 saset vanili. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan-bahan tersebut dimixer hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggerenjal. Tidak lupa juga untuk menambahkan 2 butir kuning telur ke dalam adonan. Setelah ditambahkan 2 butir kuning telur, kemudian dimixer kembali hingga bahan-bahan tercampur rata dan pastikan sudah tidak ada yang menggerenjal.
Selanjutnya, tidak lupa untuk menambahkan bahan-bahan yang sudah diayak sebelumnya. Setelah itu, adonan diaduk hingga tercampur rata. Tahapan selanjutnya yaitu setelah adonan sudah benar-benar tercampur rata, kemudian masuk ke tahap pembentukan kue nastar. Karena saya tidak memiliki cetakan nastar, saya membentuk nastar menggunakan tangan. Namun jika kalian ingin membuat nastar, pada saat membentuk nastar ingin mencoba menggunakan tangan, perlu diperhatikan kebersihannya ya teman. Loyang untuk memanggang nastar jangan lupa dialasi menggunakan kertas roti. Namun cara alternatif bisa juga loyangnya diolesi menggunakan mentega sebelum digunakan untuk memanggang nastar ke dalam oven. Hal ini dilakukan agar nastar saat sudah matang tidak menempel pada loyang yang akan menyebabkan nastar menjadi hancur. Panggang nastar menggunakan oven listrik dengan suhu 150 derajat Celcius dan waktu 25 menit. Perlu diperhatikan saat ingin menggunakan oven listrik, oven perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Waktu untuk memanaskan yaitu 10 menit saja ya. Setelah nastar matang, keluarkan nastar dari dalam oven secara perlahan. Tahap selanjutnya yaitu mengoleskan nastar dengan menggunakan campuran bahan olesan nastar seperti 2 sendok makan minyak sayur, 2 butir kuning telur, dan 1 sendok makan susu kental manis. Setelah bahan olesan dicampur, kemudian olesi nastar menggunakan kuas. Mengolesi nastar perlu dilakukan 2 tahapan ya, agar nastar terlihat lebih cantik. Kemudian, agar tampilan nastar lebih menarik, saya menambahkan topping di atas kue nastar berupa parutan keju. Kemudian, setelah kue nastar sudah diolesi kuning telur dan diberi topping,
Kue nastar dipanggang kembali ke dalam oven selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu mengeluarkan nastar dari dalam oven secara perlahan. Dan akhirnya nastarnya sudah jadi. Sebelum diletakkan ke dalam toples, biarkan nastarnya dingin terlebih dahulu ya. Tahap selanjutnya yaitu menata nastar ke dalam toples. Permisi Kak, Iya Kak. saya ingin meminta tolong untuk mereview nastar dari salah satu usaha saya. Kebetulan saya ingin membuka usaha kue nastar. Kira-kira bagaimana rasanya Kakak bisa untuk mencobanya? Oh iya boleh Kak. Silakan Kak. Diambil ya nih. Iya. Kira-kira bagaimana Kak rasanya? Soal rasa nggak masalah ya, baik-baik aja. Apakah ada saran lain yang lebih mendukung untuk usaha kue nastar saya? Saran saya sih ukurannya diperkecil sedikit ya biar lebih menarik dan cantik ya kelihatannya. Oh baik, terima kasih Kak. Sama. Permisi Kak. Iya Kak. Saya kesini ingin meminta untuk memberi tanggapan mengenai usaha kue nastar saya, dan saya sudah membuat kue nastarnya. Kira-kira bagaimana rasanya? Bisa Kakak coba? Iya biasa Kak. Silakan Kak. Saya coba ya Kak. Iya. Kira-kira bagaimana rasanya? Menurut saya rasanya enak. Dalamnya juga lembut juga gitu. Terus nanasnya juga banyak ya Kak, nggak kayak sedikit banget gitu. Jadi enak nih saya rasa. Pas. Baik Kak, apakah ada saran lain untuk usaha kue nastar saya ini? Kalau saran dari saya mungkin memang dari bentuknya agak diperkecil lagi supaya orang juga mudah untuk memakannya. Terus mungkin dari kejunya agak lebihin sedikit lagi gitu, dan mungkin dari packagingnya juga gitu Kak. Iya. Baik Kak, terima kasih. Iya Kak, sama-sama.